Acara akan segera dimulai. Dimohon untuk seluruh peserta merename dengan format nama anggota muda, yaitu AM_nama, pengurus _nama, dan pemateri _nama. Dimohon juga untuk seluruh anggota muda mengaktifkan fitur kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Pembina Kelompok Studi Kewirausahaan Muda, Ibu Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono, SEMAAK, CSRS, CSRA, CRP, yang kami hormati Saudara Yuda Alamsyah, selaku Ketua Umum Kelompok Studi Kewirausahaan Muda tahun 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dan yang kami hormati, para pemateri dalam kegiatan pagi hari ini, serta anggota muda kelompok studi Kewirausahaan Muda 2022 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan yang luar biasa untuk menggali dan berbagi ilmu dalam acara Orem Manis, obrolan bersama pebisnis Kelompok Studi Kewirausahaan Muda 2022 dengan judul Entrepreneur Development Training and Sharing, One Step to Become Successful Young Entrepreneurs. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Zuratul Nafisah, selaku Master of Ceremony yang bertugas untuk memandu jalannya acara pada hari ini. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. MC Mas. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, supaya kegiatan yang akan kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Serta izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kepada yang beragama selain Islam, dimohon untuk menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami hanturkan kepadamu pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara Orem Manis pada hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi kerja yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau yang Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga, jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu ya Allah, kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada panitia yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Baik, sebelum memasuki acara inti adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Kelompok Studi Kewirausahaan Muda tahun 2022 kepada Saudara Yuda Alamsyah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya MC. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri serangkaian kegiatan yang diadakan oleh bidang 3, yaitu bidang pengembangan yang tertuang dalam kegiatan Division Project. Nah, kegiatan ini masih dilakukan online karena masih belum ada perizinan untuk mengadakan kegiatan offline. Namun hal ini bukan berarti menjadi kendala untuk tetap mensukseskan kegiatan yang menarik ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Yang kami hormati kepada Ibu Resa, Ayu Pangestu Mulyono, dan juga yang kami hormati kepada para demisioner, dan terima kasih kepada seluruh teman-teman pengurus yang telah bekerja keras hingga kegiatan ini dapat terlaksana, dan juga terima kasih kepada teman-teman anggota muda yang sudah meluangkan diri untuk menghadiri sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa memulainya. Semoga kerja keras teman-teman dan niatan teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nah, tujuan dari Division Project ini ialah lain untuk mengembangkan bakat dan minat untuk lebih memperluas ilmu kewirausahaan, informasi peluang tentang pasar, dan motivasi untuk anggota dalam menjalani kegiatan divisi yang disebut dengan orem manis atau diadakan dengan obrolan ringan bersama pebisnis. Nah, di sini ada seorang pebisnis berpengalaman di bidangnya yang berkonsentrasi dalam dunia berwirausahaan, khususnya terkonsentrasi dalam 2 divisi KSKM, yaitu di hari pertama ini adanya kuliner, yaitu ada Kak Lydia, dan dari Agribis ada Kak Inanda. Dan mereka terbukti telah mengimplementasikan ilmu kewirausahaan. Nah, pastinya penasaran kan? Dan juga gimana kelanjutannya? Perlu panjang lebar, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Kepada Saudara Yuda Alamsyah disampaikan terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh pembina kelompok studi kewirausahaan muda kepada Ibu Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya, sebelumnya saya belum bisa on kamera karena sedang di jalan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik semuanya yang saya banggakan, Ketua KSKM, kemudian para pengurus KSKM, anggota KSKM, dan seluruh peserta pada pagi hari ini dalam kegiatan Orem Manis dan Markijar gitu ya. Ini adalah suatu wadah atau bentuk gitu ya, di mana kalian bisa mengobrol, berdiskusi ringan gitu ya kepada para pebisnis muda yang telah memiliki pengalaman, berbagi gitu ya terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan dan langkah apa saja yang akan gitu ya, atau misalnya yang direncanakan gitu. Dalam hal ini saya harap seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan oleh KSKM itu kita merasakan gitu ya outputnya, kemudian juga berdampak gitu ya pada kita gitu ya yang mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk adik-adik semuanya, dengan adanya kegiatan Orem Manis ini, saya harap kalian bisa saling bertukar informasi, belajar, sama-sama belajar gitu ya. Kemudian juga berdampak ketika kalian ingin membangun bisnis, apa yang bisa kalian serap gitu ya, apa yang bisa kalian implementasikan guna menjadi bisnis pemula yang baik dan bisa berkembang hingga menjadi pebisnis yang sukses gitu ya. Jadi kegiatan ini berlangsung tanggal 2 sampai 3 Juli besok dengan materi yang sudah disiapkan oleh panitia acara. Semoga kalian bisa mengikuti hingga selesai, mengikuti dengan seksama, dan bisa mengimplementasikan. Jadi harapan saya selalu saya bilang kepada Mas Yuda dan juga pengurus yang lainnya, membuat agenda acara itu jangan hanya menyelesaikan
istilahnya itu timeline gitu ya, menyelesaikan target, tapi kita juga harus bisa memberikan output dan juga memberikan outcome ya, jadi berdampak pada diri kita sendiri, baik itu untuk pengurus gitu ya, atau anggota muda, atau bahkan peserta lain yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh KSKM. Maka semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, dan berdampak positif bagi kita dan bisa meningkatkan skill kita di dalam berwirausaha. Karena seorang wirausaha yang baik adalah wirausaha yang adaptif, yang mau belajar, dan selalu ingin berkembang. Itu ya kata kuncinya, tetap semangat, semangat pagi jiwa muda, itu kan menjadi tagline kita ya. Nah, semoga selalu terpatri bahwa semangat itu dimanapun kita berada, dimanapun kita mengerjakan sesuatu itu harus didasari dengan semangat itu tadi dan harus bisa memiliki dampak yang positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ini saya membuka juga mungkin ya untuk acara ini. Untuk acara Ormanis dan Markijar saya buka dan semoga berjalan lancar hingga besok. Saya akhiri, tetap semangat untuk adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf ya sekali lagi saya belum bisa open kamera. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Resa Dwi Ayu Pangasi Mulyono. Baik, teman-teman semuanya, pertama-tama saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai acara yang kita semua tunggu-tunggu, yaitu Ormanis dan Markijar, kelompok studi kewirausahaan muda tahun 2022. Tujuan utama kami dari panitia yaitu ingin memberikan suatu ruang bagi teman-teman semua untuk melakukan sharing atau berlatih serta berdiskusi dengan para pemateri hebat kita yang hadir pada acara hari ini. Nah, sebelum masuk pada acara inti, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama untuk kelancaran acara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dua pemateri hebat kita pada pagi hari ini. Ada Kak Lydia Veronica dengan konsentrasi divisi kuliner, dan ada Kak Inanda dengan konsentrasi divisi agribisnis. Apa kabar Kak Lydia dan Kak Inanda? Halo Kak. Halo. Oke. Selamat pagi Kak, gimana nih kabarnya Kak? Suaraku terdengar dengan jelas, teman-teman? Ya. Oke, puji Tuhan, kabar baik. Masih sehat nih, masih berada di sini nih. Ya. Mungkin Mbak Inanda? Ya, alhamdulillah sehat juga ya. Alhamdulillah ya Kak ya. Udah siap berbagi ilmu nih Kak pagi-pagi gini. Ya, pasti semangat dong untuk ngasih materi dan juga ngasih motivasi buat teman-teman semua yang ada di sini. Oke. Mungkin untuk mengawali sesi sharing pada hari ini, akan saya awali dari Kak Lydia sebagai pemateri dengan konsentrasi divisi kuliner. Nah, bagi teman-teman terutama dari anggota muda divisi kuliner, bisa diperhatikan baik-baik nih ilmu yang akan diberikan oleh Kak Lydia Veronica. Nah, kalau usaha itu pastinya akan diawali dengan ide ya Kak ya. Nah, dari mana sih Kak ide awal atau dari kegiatan usaha Kakak ini? Oke, pertama-tama aku mau kenalin diriku sendiri dulu ya. Untuk kita lebih mengenal satu sama yang lain. Nah, perkenalkan, nama saya Lydia Veronica Hartono, teman-teman bisa panggil aku Live. Terus aku itu dari Prodi Manajemen 2020. Umur aku 20 jalan 21 ya. Aku tinggalnya di Banyuwangi dan punya satu usaha kuliner yang kami namai yaitu Pisang Coklat Keju Gloria. Salam kenal ya teman-teman. Oke, untuk ide awal usaha piscokku, suaraku terdengar dengan jelas ya? Terdengar jelas Kak.
Oke, awal ide usaha pisang coklat kejuku ini awalnya ini sebenarnya saya ini bondo nekat ya, atau modal nekat awalnya, karena awal itu saya nggak terpikirkan kalau mau buka usaha, terlebih usahanya itu offline. Nah, karena dari awal saya itu berbisnis dari SMP, berbisnisnya itu bisnis online kecil-kecilan, kayak sistemnya itu dropship, apa aja yang saya jual itu kayak celana, baju, terus sepatu, sampai ke minuman puding susu. Nah, singkat ceritanya saya dapat ide usaha ini adalah di saat saya dan mama saya itu liburan di satu kota. Nah, saya kan orangnya dan mama saya itu suka kuliner nih. Nah, saya datengin apa aja kuliner yang ada di kota tersebut. Nah, setelah itu saya tertarik di salah satu produk yang ada di kota tersebut. Saya coba rasanya kok sedikit berbeda ya dengan produk yang pernah aku lihat sebelumnya, yaitu pisang coklat keju yang ada di sekitar Banyuwangi sini. Nah, setelah itu nggak lama kemudian sampai di rumah, saya sama mama saya itu berniat untuk coba buat produk yang ada di kota tersebut. Coba-coba. Nah, dengan ketidaktahuan kami dengan resep adonan dan lain-lain, itu kami nggak tahu menau, karena kita cuma kemarin itu cuma lihat-lihat aja sama nyoba produknya. Nah, sehingga kami itu membuat sendiri resep produk tersebut dengan mengira-ngira awalnya kan, dan membuat inovasi lain dengan menambah topping-topping yang bisa dimasukkan, yang jika dimasukkan itu bisa cocok gitu loh sama si pisang gorengnya ini. Nah, setelah jadi kami memberikan pisang coklat keju yang kami buat barusan ini ke keluarga terdekat saya, seperti papa mama saya dan juga adik saya. Saya suruh coba dan ternyata respon mereka bagus. Respon mereka nggak ada masukan sama sekali. Oke lah di lidah mereka. Nah, nggak lama kemudian terbesit kami untuk membuka usaha pisang coklat keju ini. Nah, jujur memang awal itu kami nggak tahu menau tentang bisnis kuliner, yang awalnya saya hanya berbisnis cuma dropship, itu beralih ke kuliner yang pastinya itu membuka outlet, membuka dengan offline, online gitu kan. Nah, dengan beralih ke usaha kuliner ini membuat saya tuh tertantang dan ingin belajar untuk membuka usaha ini. Dan akhirnya kami nekat untuk membuka usaha ini di depan rumah awalnya. Karena menurut saya ini juga awal-awal ya, dan mungkin memang salahnya kami awalnya itu tidak mengerti bagaimana cara atau strategi awal untuk membuka suatu usaha, sehingga saya itu nggak mempertimbangkan terlebih tempat atau lokasi yang strategis itu bagaimana. Oke, dengan seiringnya waktu, saya juga pasti sambil belajar untuk usaha kami ini agar bisa berjalan terus dan berkembang dan lebih tertata. Terlebih produk kami ini adalah pisang coklat keju pertama yang ada di Banyuwangi yang menggunakan bahan dasar seperti pisang goreng biasa dan topping yang berbeda dengan kompetitor lain. Setelah itu saya berniat untuk pindah lokasi karena memang lokasi awal ini tidak strategis. Sehingga kami pindah ke desa sebelah, ya sekitar 4 menitan kalau dari rumah. Di situ saya mulai usaha kami lagi pisang coklat ini menggunakan tobos. Kalau teman-teman tahu tobos ya, itu kayak keranjang keranjang buah lah kalau teman-teman tahu. Jadi sekitar hampir setahunan kayaknya kami menggunakan tobos. Mungkin dari teman-teman panitia bisa
share screen contoh gerobak saya biar teman-teman tahu nih. Apakah bisa? Baik, teman-teman panitia, mohon bantuannya untuk share screen. Oke, jadi setahun itu kami menggunakan Tobos, jadi juga menggunakan payung ya teman-teman. Jadi nggak ada kalau hujan itu nggak ada apa ya namanya pelindungnya sama sekali ya, cuma payung itu aja. Jadi kalau hujan itu udah untuk kaki 5 itu udah serasa kayak jualan hujan gitu tuh udah sebenarnya sedih ya teman-teman. Karena nggak ada outlet yang menetap seperti ruko gitu, nggak ada. Mungkin teman-teman pengurus bisa share screen sedikit. Baik, mungkin dari teman-teman panitia bisa minta tolong bantuannya untuk share screen. Berbicara tentang Tobos itu tadi, Kak. Saya sebenarnya masih belum tahu nih, Kak. Tobos ini yang bagaimana gitu ya, Kak ya? Tobos ya. Bahasa Jawanya sih Tobos ya, teman-teman. Aku ya bahasa Indonesianya itu keranjang. Mungkin dari teman-teman pengurus bisa apa namanya? Kasih share screen gambar Tobos itu bagaimana. Soalnya aku punya fotonya dulu aku lagi jualan dengan Tobos itu, cuma di HP yang lama jadi hilang semua nih, tinggal sisa foto gerobaknya. Sorry ya teman-teman. Iya, Kak, nggak apa-apa. Jadi Tobos itu yang bisa didorong itu, Kakak. Gimana? Tobos yang bisa didorong itu mungkin? Kalau gerobak kami nggak menetap ya. Kalau gerobak kami nggak menetap, kami didorong seperti itu. Karena di belakang ini, kalau teman-teman tahu, ini itu di belakang gerobak kami ini masih ada toko, jadi kami nyewa di situ. Jadi nggak bisa menetap gitu loh. Nah ini kalau teman-teman tahu, ini gerobak aku, yang awalnya Tobos, puji Tuhan bisa beralih ke gerobak seperti ini. Oke, itu aja awal ide usaha pisang coklat kejuku, Kak. Oke, sangat menarik banget ya, Kak. Dari Kakak yang masih remaja banget, emang sudah dari dulu itu suka bisnis emang ya, Kak ya. Meskipun dulu mungkin dari online dulu berangkatnya ya, Kak ya. Kemudian jadi bisnis offline seperti sekarang ini. Nah, mungkin gimana sih, Kak, proses Kakak untuk mengolah ide-ide tadi? Seperti itu, Kak. Oke, untuk bagaimana proses aku mengolah pisang coklat keju itu ya seperti yang aku bilang tadi, awalnya aku tuh nggak tahu tentang resep, tentang adonannya dan lain-lain itu kami nggak tahu sama sekali ya. Sehingga kami harus cari tahu sendiri ya, mengira-ngira sendiri resep dari produk yang kami inginkan ini dengan berbagai eksperimen lah, terus bisa dikatakan sampai beberapa kali, 2-3 kali kami percobaan sehingga bisa kami dapat satu resep yang kami inginkan, satu rasa yang kami inginkan. Dan setelah itu resep aman lanjut beralih ke topping-toppingnya. Ini juga kami bereksperimen juga ini kalau dicampur jadi satukan sama adonan pisang goreng ini cocok atau enggak gitu kan. Awalnya saya juga melihat berbagai contoh piscok yang lain yang ada di daerah Banyuwangi yang variannya
menurut kami itu gitu-gitu aja. Seperti pisang dibalur tepung roti atau dibalut kulit lumpia, terus dikasih selai, terus baru diparut sama keju, itu menurut kami itu sudah biasa ya, sehingga kami memanfaatkan peluang kami dengan menjual apa yang mayoritas orang suka, yaitu pisang dengan konsep yang berbeda dengan yang lain, yaitu pisangnya digoreng biasa seperti pisang goreng biasa. Jadi di sini kami membuat keunikan sendiri, ingin berbeda dengan kompetitor lain, sehingga kami ini membuat salah satu nilai plus lah untuk produk kami, dengan kami membuat kulit pisangnya itu berbeda, terus toppingnya juga beragam, selain selai lah. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman pengurus bisa share screen produk saya. Nah, mungkin teman-teman panitia bisa nih share screen produknya. Wah, sangat menarik banget ya Kak ya produknya ini. Menggugah selera banget nih. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini produk saya, produk kami. Ini yang varian green tea, mungkin bisa yang lain. Ini varian green tea, yang varian rasa-rasa sama keju atasnya. Oke, bisa di next. Kalau boleh tahu ada berapa varian, Kak? Oh, variannya lebih dari 10 sih. Mungkin teman-teman pengurus bisa maksudnya next ke foto yang selanjutnya atau video. Oh, video nggak bisa ya? Ya, mungkin foto yang lain. Foto yang lain mungkin. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini yang real fotonya, real pic-nya. Ini pisang coklat keju, ada yang jadi di sini kami ada pisang coklat keju varian rasa-rasa dan juga original. Untuk yang rasa-rasa banyak rasa-rasanya, mulai dari strawberry, vanilla, terus dark coklat dan lain-lain lah banyak. Kalau yang original ini berbeda. Ini yang resep awal kami ya, resep awal kami dengan topping susu, terus dikasih taburan brown sugar dan juga keju di atasnya. Ini yang paling best seller di outlet kami. Oke, udah itu aja. Bisa dilanjutkan Kak Jirotun. Baik, mungkin dari teman-teman panitia akan mencoba share screen videonya terlebih dahulu, Kak. Jadi teman-teman panitia mungkin bisa minta tolong share screen video biar anggota muda nih tahu bisnisnya Kak Lydia Veronica nih sangat menarik banget gitu. Ada banyak varian dan juga banyak inovasi-inovasi baru dari Kak Lydia. Ya itu teman-teman sekilas dari produk saya ya, yang mungkin teman-teman di kota teman-teman yang biasanya piscoknya itu dilumuri sama tepung roti gitu kan, terus atau kulit lumpia. Di sini juga banyak banget yang ada kompetitor yang membuat resepnya seperti itu banyak banget malah. Jadi di sini maaf berisik ya. Jadi di sini kami membuat yang berbeda lah, bahkan jauh berbedanya itu berbanding lah, banding kebalik. Jadi nggak pakai tepung roti, nggak pakai kulit lumpia gitu. Kami cuma pisang goreng biasa dengan resep yang berbeda lah. Itu yang membuat ciri khas kami juga. Selain itu juga topping. Setelah itu juga topping yang menurut kami juga banyak banget variannya.
Mungkin kalau nggak bisa nggak apa-apa kok. Bisa di next saja. Baik, mohon maaf ya Kak dan teman-teman semua karena mungkin ada kendala teknis, jadi untuk Ibu, terima kasih Ibu Resa. Baik, saya lanjut. Mohon maaf karena ada kendala teknis, jadi dari videonya sendiri belum bisa kami share screen-kan. Mungkin saya lanjut. Tadi kan sudah ide, kemudian juga sudah prosesnya nih Kak. Nah, yang pastinya dari proses tersebut kan pastinya ada halangan nih Kak. Nah, apa saja sih Kak halangan yang Kakak temui ketika merealisasikan ide tersebut? Oke, halangan. Untuk halangan pasti setiap pelaku bisnis itu pasti punya halangan tersendiri untuk menjalankan bisnisnya ya. Untuk terlebih saya, halangan atau tantangan yang saya temui dalam merealisasikan ide kami ini, yang pertama itu dari pihak internal atau saudara-saudara dan juga terlebih guru-guru ya, guru-guru saya yang waktu SMP. Jadi kan dulu saya SMP itu sebelum membuka Piscok ini saya kan juga bisnis online ya. Nah, bisnis online dan juga saya menjual puding susu di sekolah di SMP dulu. Saya bawa puding susu saya ke sekolah, jadi saya jualan di sekolah itu, di SMP itu. Nah, jadi ketambah saya kalau jualan pisang coklat juga di sekolah juga ya. Jadi di SMP itu saya juga jual pisang coklat saya ke teman-teman saya yang di SMP. Itu guru-guru itu, beberapa guru-guru itu banyak yang bilang gitu, nggak usah jualan lah Live, kamu pentingin aja pelajaran kamu gitu. Apalagi kamu sekarang mau kelas 3 nih, mau ke SMA, kamu fokus aja ke pelajaran kamu. Terus ya saudara-saudara juga nganggap ngapain gitu loh jualan, biar orang tua kamu lah yang jualan, ngapain kamu jualan, ngapain kamu berbisnis gitu, pentingin aja pendidikanmu. Jadi mereka menganggap kalau saya membuka usaha ini masih belum terlalu penting gitu, karena mereka mengutamakan akan pelajaran, akan pendidikan gitu. Menurut saya memang mereka itu benar ya, kita juga harus mendahulukan pendidikan. Menurut mereka itu jika melakukan usaha ini, pendidikan saya itu akan terganggu. Tetapi untuk respon saya itu, ya saya biarkan mereka, saya tetap menampung apa yang mereka katakan, saran mereka, masukan mereka itu pasti saya akan tampung. Tapi terlepas dari situ tuh makin membuat saya itu semakin termotivasi lagi untuk lebih bisa mengembangkan dan mempertahankan usaha saya. Terlebih juga saya ingin menunjukkan ya bahwasannya saya itu bisa sukses dengan melakukan kedua tugas atau kedua kegiatan tersebut, yaitu kuliah atau pendidikan sambil berbisnis seperti itu. Halangan yang selanjutnya atau halangan yang kedua menurut saya itu yang saya temui ya. Yang kedua yaitu menarik pelanggan ya, teman-teman tahu lah kalau pelaku bisnis pasti halangan pertamanya itu adalah menarik pelanggan. Apalagi produknya ini produk baru, produknya itu belum orang kenal. Karena seperti yang saya katakan tadi, produk kami ini adalah produk yang pisang coklat keju yang berbeda dengan yang lainnya. Di daerah Banyuwangi ini termasuk piscok saya ini adalah piscok pertama yang dengan konsep yang berbeda, terutama di segi bentuk, di segi rasa, dan pasti di segi kualitas. Nah, sehingga membuat kami itu lebih effort lagi ya untuk mengenalkan atau mempromosikan makanan atau cemilan pisang coklat keju kami pada pelanggan baru gitu. Itu saja halangan-halangan yang saya temui saat saya merealisasikan usaha pisang coklat keju ini, Kak. Oh iya, Kak.
jadi dari sekian banyaknya halangan tersebut, Kakak masih terus berusaha dan semakin termotivasi ya Kak, menjadikan halangan-halangan itu jadi motivasi biar kedepannya bisa lebih maju seperti itu ya Kak ya. Iya, benar. Ya. Untuk selanjutnya mungkin gimana sih Kak, Kakak itu membantu suatu kepercayaan bahwa nantinya usaha ini bakal sukses nih, karena kan anak muda tuh biasanya sering takut gitu Kak, sering ragu-ragu seperti itu Kak. Oke. Awalnya saya pasti juga merasa takut dan ragu-ragu ya, karena saya juga dulu masih SMP. Kalau teman-teman tahu umur belasan itu nggak tahu apa-apa, terus ingin terjun ke dunia bisnis, terlebih bisnisnya kuliner, itu pasti awalnya juga ngerasa takut gagal. Kalau gagal nanti gimana kata-kata orang yang tadi aku bilang nggak usah berbisnis lah gitu, masih kecil, pentingnya pendidikan gitu. Itu awalnya membuat saya kayak bikin kayak jadi batu sandungan gitu loh teman-teman. Tapi saya yakini terlebih ada support dari keluarga kecil saya dan teman-teman saya yang masih mau mendukung saya, yang masih meyakinkan saya kalau udahlah jalanin aja. Mereka nggak tahu apa yang kamu lakukan, mereka nggak tahu apa tujuan kamu, mereka nggak tahu cita-cita kamu, mereka nggak tahu di posisi kamu gitu. Jadi lempeng aja, lanjutin aja. Jadi dari situ, dari support dari keluarga dan teman-teman itu juga membuat saya semakin termotivasi lagi. Terlebih juga dengan kami tahu nilai plus produk kami itu sudah membuat satu kepercayaan untuk kami itu mampu ya, untuk kami itu bisa yakin lagi bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Yakin dengan produk yang kita jual itu sangat penting banget. Terlebih kita harus tahu poin plus atau kelebihan produk kita. Jadi itulah yang membuat saya nggak ragu lagi untuk saya merealisasikan produk atau usaha kami ini. Gitu, Kak. Oke, jadi selalu yakin dan percaya dengan produk kita sendiri ya Kak ya. Betul. Nah, Kakak kan membangun usaha ini masih dari muda banget ya Kak ya, dari umur belasan. Nah, gimana sih cara Kakak membagi waktu Kakak antara pendidikan juga dengan usaha seperti itu Kak? Oke, untuk ini ya yang biasanya anak-anak muda yang kebingungan ya apa sih cara membagi waktu dengan pendidikan, kuliah atau tugas-tugas lain, kegiatan-kegiatan lain dengan usaha. Nah, jadi di sini kan saya dari awal sudah memilih untuk kuliah sambil berbisnis ya, sehingga saya juga menuntut saya harus bisa membagi waktu kuliah dan juga bisnis dan juga kegiatan yang lainnya. Di sini saya bersyukur banget bisa belajar akan waktu, bisa belajar menghargai waktu, memanage waktu dengan baik. Selanjutnya, ya yang pasti saya lakukan untuk membagi waktu adalah menyusun jadwal dengan tertata. Ini yang penting. Saya setiap hari, setiap pagi itu selalu menulis to-do list. Kalau teman-teman tahu to-do list atau catatan, apa saja yang saya lakukan pada hari ini atau hari itu. Untuk kuliah, saya berusaha untuk selalu cepat-cepat menyelesaikan tugas yang ada agar nggak numpuk. Sehingga saya itu bisa melakukan kegiatan atau jadwal saya yang lain seperti itu. Jadi selalu bikin to-do list seperti itu ya Kak ya? Iya, to-do list itu penting banget setiap hari buat teman-teman yang banyak kegiatan juga ya. Terus apalagi suka lupaan kayak aku ini juga suka lupaan. Jadi saya tulis di dua catatan, dua notes. Yang pertama di HP yang sering saya buka setiap hari ya. Yang kedua di buku catatan. Atau ya kalau teman-teman punya papan tulis, bisalah ditulis di situ. Yang pertama pasti di HP.
itu di HP itu pasti udah. Soalnya kalau di HP kan tiap hari kita lihat HP ya. Apalagi saya buka tampilan pertama itu udah catatan saya sih. Ada note saya itu. Karena HP yang pertama kita lihat, buka bangun tidur pasti. Jadi kalau buka HP, oh iya, hari ini aku harus lakukan ini. Hari ini tugasnya ini. Hari ini bisnisnya, untuk bisnis aku harus melakukan ini. Jadi seperti itu. Itu to-do list itu penting banget untuk mengingatkan kita. Itu aja sih. Oke, menarik banget ya Kak ya. Jadi to-do list-nya langsung ditaruh mungkin sebagai wallpaper HP-nya gitu ya Kak ya. Biar kita selalu ingat apa aja nih yang harus kita lakukan hari ini gitu ya Kak ya. Iya, benar. Oke, kemudian kan usaha kakak ini berjalan mulai dari sebelum pandemi, kemudian sekarang ini pandemi, meskipun sekarang udah apa sih perbedaan dari sebelum pandemi dan setelah pandemi terkait dengan usaha kakak ini? Oke, untuk di masa pandemi pasti perbedaan pasti ada ya. Nggak hanya usaha kami aja yang berbeda, tapi semua pelaku usaha menurut saya itu mengalami perbedaan yang banyak pada saat pandemi kemarin. Untuk Pisco Gloria sendiri, menurut saya itu saat pandemi puji Tuhan masih stabil ya, dan pendapatan itu tidak terlalu menurun yang sampai menurun banget sampai signifikan gitu. Nah, tetapi juga kami nggak nganggap remeh pada saat pandemi kemarin, saat gencar-gencarnya COVID-19 ya, kami lebih memperketat protokol kesehatan dengan kami membersihkan area servis kami dengan disinfektan, terus selanjutnya kami lebih menggencarkan penjualan via online, terus delivery order melalui GoFood, kalau teman-teman tahu GoFood, serta jasa-jasa kulit yang ada di daerah kami, yang ada di daerah Banyuwangi. Nah, sebelumnya juga kami menyediakan pembayaran non-tunai, seperti Shopee gitu kan, Link, sehingga para konsumen itu nggak harus bayar langsung atau menggunakan uang cash seperti biasa, sehingga mungkin dari apa yang kami lakukan ini, itu membuat satu kepercayaan atau rasa aman konsumen kami untuk tetap memilih produk pisang coklat keju kami meskipun saat pandemi berlangsung. Itu sih perbedaannya dan cara atau solusi kami saat pandemi kemarin. Jadi menyesuaikan gitu ya Kak. Karena yang saya tahu itu banyak usaha-usaha yang ketika pandemi itu penjualannya menurun drastis. Seperti Kak. Ya itu kami antisipasi ya, dengan yaitu tadi lebih menggencarkan ke via online-nya gitu. Via online-nya dulu kan memang ya offline gitu. Ini lebih ke online-nya lagi. Kalau via online kan kayak misalnya aku pesan dulu ya, nanti aku ambil, biasanya seperti itu. Jadi kan orang-orang nggak terlalu nggak terlalu bergerumbul gitu loh di gerobak saya, di outlet kami. Kalau teman-teman pengurus bisa tampilin kegiatan saya saat di outlet, mungkin kalau masih bisa teman-teman bisa lihat kalau udah rame itu udah bergerumbul banget sampai sesak nafas itu kalau teman-teman bisa lihat. Mungkin kalau bisa ya pengurus, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jadi kayak amburadul gitu loh. Memang kalau kaki lima kan ya kalian tahu sendiri ya teman-teman, nggak bisa antri ya kan, nggak bisa jejer lurus, itu nggak bisa karena posisi gerobakku itu juga di seberang jalan raya gitu. Space-nya antara gerobak dan jalan raya itu ya terlalu deket lah, lumayan deket. Jadi untuk parkirnya sepeda motor, terus juga antrinya orang-orang itu terlalu kelihatan bergerumbul memang. Yaitu tadi solusinya saya lebih ke via online. Saya memberitahu ke customer melalui online kalau bisa
kalian pesan via online dulu gitu. Pesan dulu boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Mau bayar dulu atau nggak bayar dulu terserah. Tapi kalau untuk jumlah banyak harus bayar dulu gitu. Harus transfer dulu lah intinya seperti itu. Jadi kayak mengurangi gerumbulan itu tadi. Jadi kalau udah jadi ini pisang coklatnya bisa diambil gitu. Gitu aja sih. Keren banget ya Kak. Kakak bisa menyesuaikan antara peralihan dari sebelum pandemi sehingga terjadi pandemi itu. Nah, mungkin terakhir nih Kak, apa sih Kak harapan Kakak untuk kemajuan usaha yang Kakak punya ke depannya? Untuk harapannya ingin pisang coklat keju Gloria ini menjadi salah satu kuliner yang dikenal bahkan digemari oleh semua kalangan masyarakat ya. Itu udah harapan yang inti lah. Serta ingin lebih memuaskan konsumen lebih lagi. Itu udah harapan yang paling utama bagi kami pisang coklat keju Gloria, yaitu juga dengan membuka outlet baru di wilayah yang pastinya juga berbeda, nggak di situ-situ aja. Dan juga harapan lainnya, kita ingin terus tetap menjaga cita rasa dan pastinya kualitas, dan juga rasa kepercayaan pelanggan pada pisang coklat keju Gloria itu sendiri. Seperti itu. Wah, masih banyak target-target yang akan Kakak capai ke depannya gitu ya Kak. Mudah-mudahan target-target tersebut bisa segera terrealisasikan oleh Kakaknya. Baik, terima kasih banyak Kak Lydia atas ilmunya dan juga pengalamannya yang sangat-sangat menarik dan juga sangat banyak ilmu yang bisa kita ambil. Ya, sama-sama. Mungkin aku sedikit kasih pesan boleh sama teman-teman, mungkin bisa membuat motivasi kita bersama. Oke, aku mau kasih sedikit pesan buat teman-teman yang mungkin ingin memulai atau sedang menjalankan usahanya ya. Ada beberapa pesan yang juga saya dapat yang ingin saya sharingkan juga ke teman-teman untuk kita bisa dimotivasi bersama lah. Yang pertama, teman-teman jangan ragu untuk memulai dan jangan ragu untuk berproses. Ini yang penting. Yang kedua, teman-teman jangan segan-segan untuk belajar dari mereka yang sudah lebih dulu berhasil lah. Intinya seperti itu. Jangan segan-segan untuk belajar dan bertanya. Yang ketiga, teman-teman selalu cari atau minta dukungan dari keluarga atau ya circle teman-teman. Cari orang-orang yang selalu bisa mensupport atau bisa menjewer teman-teman. Kalau teman-teman itu mulai ada rasa capek, mulai ada rasa bosen atau pengen nyerah, itu penting banget punya teman-teman yang atau keluarga yang selalu mengingatkan kita pada tujuan awal kita atau tujuan awal kita untuk memulai atau melakukan usaha kita. Yang terakhir nih, teman-teman, satu kalimat yang dilontarkan Agnes Monica nih yang juga membuat saya termotivasi. Jika satu kegagalan atau satu hal yang nggak perfect yang seperti kita harapkan, itu tidak menjadikan kita itu loser. Jadi teman-teman jangan takut gagal karena kita itu nggak ditakdirkan untuk gagal. Oke, teman-teman, sekian pesan saya buat teman-teman. Semoga ini sharing dari saya bisa bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman untuk memulai usaha. Jangan takut untuk memulai ya teman-teman. Kalau teman-teman udah yakin, lanjut aja, gas aja gitu. Jangan lupa untuk belajar terus-terusan. Itu aja sih Kak. Baik, keren banget Kak. Terima kasih banyak Kak Lydia Veronica atas ilmu dan juga motivasinya. Mungkin karena keterbatasan waktu, akan saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya, yaitu ada Kak Inanda dengan konsentrasi divisi agribisnis. Halo Kak Inanda. Halo.
udah siap nih Kak untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman? Siap dong pastinya. Oke, mungkin sama seperti Kak Lydia nih Kak, yang pastinya usaha itu berangkat dari sebuah ide. Nah, dari manakah nih Kak ide awal usaha yang Kakak geluti sekarang ini? Oh ya, jadi idenya ya. Sebenarnya kalau ngomongin ide ini kayak lumayan abstrak gitu ya bisnis aku karena kayak kebetulan aja gitu. Jadi kalau kalian ingat waktu awal pandemi itu, waktu awal pandemi kan apa ya, banyak kegiatan yang harus dilakukan di rumah gitu. Jadi mungkin masyarakat itu kayak bosan sehingga kayak nyiptain hobi baru gitu. Salah satunya bercocok tanam. Nah waktu itu harga tanaman hias ini kan cukup melejit banget ya waktu itu. Kayak hampir bisa nyampai jutaan rupiah sampai ada yang mau barter sama mobil juga kayak gitu kan. Nah, waktu itu kebetulan aku punya tanaman hias satu jenis aja nih dari punyanya mama gitu dikasih sama nasabahnya gitu. Jadi kayak dibiarin jadi dari satu batang itu bisa jadi kayak berpot-pot gitu yang rimbun banget. Nah, karena emang lagi nge-hype banget nih tanaman hias. Jadi kayak dari situ aku diarahin sama mama aku buat kayak masuk ke grup-grup di Facebook gitu kayak pecinta tanaman hias kayak gitu karena aku nggak tahu nama tanamannya ini maksudnya jenis yang masuk jenis yang mana kayak gitu kan. Jadi aku nanya tuh ke grup kayak buat postingan gitu kan. Nah, di situ aku tanya, ini ID-nya apa ya? Biasanya tuh harganya berapa kayak gitu. Nah, nggak disangka-sangka banget nih kayak beberapa menit gitu, ternyata yang respon tuh cukup banyak. Kayak itu namanya ini loh, biasanya harganya kayak gini, dijual apa enggak? Terus apa namanya bisa dikirim ke sini enggak? Aku mau dong kayak gitu. Banyak juga yang inbox kayak gitu. Nah, dari situ kayak ternyata aku dihadapkan dengan pasar nih. Maksudnya kayak pasarnya udah ada di hadapan mata aku gitu dan aku kebetulan udah punya barangnya gitu mau nggak mau ya ada peluang kan mau nggak mau harus itu langsung dieksekusi kayak gitu sih. Jadi begitu melihat ada peluang langsung direalisasikan seperti itu ya Kak ya? Iya biasanya kan kayak planning riset pasar kayak gitu kan tapi kalau aku ya emang kebetulan aja kayak gitu dan emang aku waktu itu kan lagi nganggur juga ya karena aku keterima di UNED ini jalur yang pertama gitu jadi nganggurnya lumayan lama dan sama orang tua juga udah nggak dikasih uang saku jadi kayak mikir-mikir juga nih harus cari pemasukan kemana gitu jadi ya alhamdulillahnya dikasih peluang bisnis agribisnis itu tadi. Wah, sangat menarik ya Kak ya. Kemudian gimana sih Kak cara Kakak untuk memproses dari peluang tadi Kak? Memprosesnya itu kayak udah ada permintaan kan dari situ. Nah sebenarnya aku sendiri tuh mulai dari nol banget nih soal tanaman hias karena kan kayak aku nggak suka sih nggak kenal juga ya sama tanaman hias kayak cuma punya aja dan itu bukan aku yang ngerawat kayak gitu kan. Nah jadi kayak mengolah idenya itu tadi ya kita belajar dari nol tentang tanaman hias. Kemudian kalau mulai masuk ke apa univ itu kan kayak bakalan sibuk juga ya maksudnya nggak bisa fokus ke bisnis aja gitu jadi aku mulai pindahin dari yang Facebook harus ngupload biar dapat pembeli itu aku pindahin ke marketplace yang mana itu aku lebih fokusnya ke Shopee kayak gitu jadi kayak kita bisa bangun branding juga kan di situ lebih ada ulasannya juga kayak gitu jadi lebih apa ya lebih tertata juga gitu pemilihnya bisa datang sendiri meskipun kita nggak harus ngupload tiap hari kayak gitu. Oh, jadi berangkat dari Facebook tadi, mungkin di Facebook sambil belajar tentang tanamannya dan juga langsung eksekusi untuk jualan langsung gitu ya Kak ya. Kemudian Iya beralih benar. ke Facebook, ke Shopee-nya seperti itu. Iya. Jadi Oh, kalau di Facebook itu kan di grup-grup itu biasanya tuh nggak cuma yang jualan aja ya, tapi kayak ada infonya juga. Nah di situ aku mulai baca-baca tuh. Kadang malah ditanyain sama pembelinya kan, lah aku sendiri aja nggak tahu ini gimana gitu. Jadi biasanya tuh aku cari tahu dulu, baru aku jelasin ke pembelinya gitu. Karena waktu itu sebenarnya yang beli tuh nggak cuma yang udah
suka tanaman hias gitu. Ada juga yang emang pengen beli aja karena emang lagi nge-hype itu. Jadi kayak aku ya sebagai seller juga harus mengedukasi mereka gitu, cara ngerawatnya gimana, terus biar nggak mati kayak gimana, kayak gitu. Jadi memang belajar dari nol dulu terkait tanamannya, kemudian juga membagikan edukasi kepada customer-nya, seperti itu ya Kak. Nah, pastinya kan ada banyak halangan Kak dari proses ini. Nah, apa saja sih Kak halangan yang Kakak temui ketika merealisasikan proses-proses tersebut? Halangan yang pertama itu pastinya masalah produk aku, karena kan ini tanaman hidup ya, yang mana mudah mati banget nih. Itu sih halangan pertama. Jadi waktu itu kayak mikir banget nih packingnya gimana. Kan aku juga belum pernah ngirim-ngirim jauh gitu ya, jadi kayak bener-bener learning by doing banget, mulai dari nol, mulai dari cara packingnya, tentang tanaman hiasnya, bahkan soal apa namanya ekspedisi sama Shopee-nya sendiri kayak gitu. Jadi kalau boleh cerita itu pesanan pertama itu dari Facebook ya, itu nggak dari luar kota gitu, tapi langsung dari luar pulau, yaitu waktu itu dari Sumatera Utara ya. Jadi kayak langsung ada pesanan 10 batang gitu, tapi beliau itu mintanya cuma 1 kilo aja gitu. Mau nggak mau 10 batang ini harus bisa beratnya itu 1 kilo gitu. Wah, ini bingung banget. Soalnya kalau di ekspedisi itu kan kalau barangnya kecil tapi berat itu dihitungnya pakai kilogram gitu ya. Tapi kalau misalkan barangnya enteng tapi dia tuh volumenya besar, itu dihitung pakai volume gitu. Jadi waktu itu harus dipres banget gitu buat packingnya. Waktu itu kan emang baru pertama kali packing. Jadi untuk pesanan pertama itu sampai bolak-balik ke JNT itu 3 kali. Dan yang terakhir itu sebenarnya masih belum pas gitu loh, masih lebih dari 1 kilo. Ongkirnya sendiri kan 73 ya kalau ke Sumatera, sekitaran 70-an lah pokok. Nah kalau misalkan lebih sedikit masuk ke berat yang 2 kilo itu kan mau nggak mau kita harus yang, ya maksudnya ya harus kita gitu yang harus apa namanya ngebayar ongkirnya itu gitu. Jadi halangannya yaitu si packing, kita mulai belajar malah kayak diajarin gitu sama JNT-nya gitu. Jadi masih baru banget, kemudian dapat pesanan yang langsung jauh gitu ya Kak ya. Iya. Mungkin dari teman-teman panitia bisa share screen produk dari Kak Inanda, biar anggota muda ada bayangan nih, ternyata seperti ini produk dari Kak Inanda, seperti itu. Boleh di-share yang itu bagian contoh packing? Ya, jadi ini teman-teman akun Shopee aku ya, mungkin bisa mampir ke sini gitu. Nah, ini ada positioning juga. Nah, ini contoh packingnya. Jadi awal mula aku jualan tuh packingnya nggak kayak gini. Suara aku masih bisa didengar ya? Masih jelas? Jelas. Oh ya, ada musik-musik gitu di sini. Nah, jadi awal packing itu yang dikirim ke Sumatera Utara itu tadi tuh bentuknya kayak kotak gitu, kayak bener-bener kardus gitu loh bentuknya. Dan itu banyak space banget yang masih kosong, jadi harus di-press. Itu kan beberapa hari gitu ya baru sampai Sumatera. Nah, itu ternyata kayak ada daun gitu yang rusak. Kalau bunga kan, ya apalagi kalau jenis Aglaonema itu jualannya ya kita jual daunnya itu kan. Kalau misalkan rusak ya pasti mengurangi harga kayak gitu. Nah, ternyata ada daun yang rusak tuh. Jadi kita mikir-mikir gimana caranya biar tanamannya ini tuh bisa tetap hidup gitu waktu sampai dan nggak ada kerusakan sama sekali kayak gitu. Jadi kayak seiring berjalannya waktu kita itu belajar gitu kayak inovasi terus nih packingnya biar aman tuh kayak gimana. Nah sampai sekarang itu packing yang kita gunain tuh kayak gini. Jadi ini tuh di dalamnya itu tanaman kayak ditanam gitu di pot. Itu yang bawah itu pot ya teman-teman. Jadi tanamannya itu ditanam, habis itu dikasih media. Tapi medianya ini kita sesuaiin gitu. Maksudnya kalau misalkan terlalu berat kan berat juga ya di ongkirnya gitu. Jadi kayak
kita sesuaiin, maksudnya kita kurangin atau kita ganti. Pokoknya yang di bagian akar itu ada tanah yang asli gitu, biar ada apa ya, asupan airnya juga gitu. Jadi yang di sela-selanya itu baru kita kasih sekam gitu biar lebih enteng kayak gitu. Nah, habis dikasih media itu, media yang bagian atas itu kita tutup pakai plastik. Habis itu kita lakban medianya, dan untuk yang atasnya itu bagian daunnya itu ya, bagian daunnya itu kita bungkus pakai koran. Habis itu baru kita kasih kardus dan juga dilakban sampai rapat gitu. Jadi sebenarnya kalau mikir packing nih lumayan ribet ya, karena cuma beberapa orang aja nih yang telaten gitu. Jadi memang harus telaten untuk packingnya seperti ya itu ya Kak ya. Ya benar. Baik. Kemudian gimana sih Kak cara Kakak membangun keyakinan akan usaha Kakak ini jadi yakin untuk bisa bersaing dengan usaha lainnya gitu Kak. Karena kan memang waktu itu pandemi lagi nge-hype banget usaha tentang tanaman ini, dan juga pastinya banyak bisnis-bisnis yang terkait tanaman ini Kak. Ya, jadi aku untuk yakinin produk aku itu gimana gitu ya. Jadi yang pertama itu aku kan masih pemula juga ya di tanaman hias, belum ada 2 tahun sih sebenarnya. Jadi kayak sampai sekarang pun aku masih sering ngeliatin toko-toko orang lain gitu yang lebih duluan gitu, lebih followersnya lebih banyak, lebih bagus tertata gitu tokonya. Aku sering banget ngeliatin. Terus aku ngeliatin ulasannya di Shopee juga tuh. Maksudnya kayak yang dikeluhkan sama pembelinya itu kayak gimana sih gitu. Terus dari situ aku berusaha cari solusi gitu yang aku terapin di toko aku kayak gitu. Misalkan ya itu tadi ya masalah packing ya. Biasanya kan kayak daunnya ketekuk atau di sana busuk, rusak kayak gitu. Itu udah nemu solusi, yaitu packing yang itu tadi kayak gitu. Kemudian masalah retur juga itu aku terapin juga di toko aku gitu. Misalkan ada barang yang rusak itu bisa diretur kayak gitu. Jadi Udah dari sih. gimana Kak? Udah itu aja. Oh iya. Jadi dari keluhan-keluhan di kompetitor itu Kakak jadikan buat nilai plus di usaha Kakak, seperti itu ya Kak ya? Iya, benar. Baik. Pastinya kan dari suatu usaha itu ada yang mendukung, juga ada yang enggak gitu kan ya Kak ya. Nah, siapa saja sih Kak yang mendukung Kakak berkaitan dengan pendirian usaha ini? Sama kayak Live sih sebenarnya, di sini tuh di bisnis aku itu banyak banget gitu, besar banget perannya dari sosok mama aku gitu. Jadi kalau boleh cerita, waktu itu awal sebenarnya yang pertama kali ngasih pressure itu mama aku sih sebenarnya. Jadi kayak beliau itu nganggap aku udah gede ya, maksudnya udah lulus SMA, jadi kayak nggak boleh lagi gitu minta duit ke orang tua gitu. Jadi dengan itu kayak aku mikir banget gitu. Maksudnya kayak, oh aku udah gede ya, padahal kan aku belum kerja gitu. Maksudnya aku maunya kuliah kayak gitu kan. Nah dari situ aku mikir banget, maksudnya mau cari uang kemana gitu. Sempat juga sih ke kuliner juga, kayak jadi reseller-reseller kayak gitu, terus COD kayak gitu pernah juga. Nah, terus ketemulah di sini gitu. Sampai sekarang pun mama juga masih bantu gitu. Karena kalian tahu ya, aku di sini tuh udah ngerantau di Jember sekarang, udah sejak November gitu. Jadi karena bisnis aku di Kediri, jadi yang ngelola, yang packing itu mama aku gitu. Aku di sini bagian yang ngelola apa namanya Shopee-nya aja gitu. Terus mama aku juga mau belajar Shopee-nya juga loh. Jadi kita sekarang punya 2 akun kayak gitu. Jadi mama aku itu kayak nggak cuma ngasih pressure buat aku mandiri aja gitu, tapi beliau tuh juga kayak membantu aku gitu loh untuk jalannya bisnis ini gitu. Jadi dukungan dari mama ini sangat-sangat
mendukung gitu ya Kak ya, mulai dari ngasih tekanan biar kita termotivasi gitu, kemudian juga nggak hanya sampai situ aja, tapi juga mendukung kegiatan yang kita lakukan seperti itu ya Kak ya. Mungkin selanjutnya gimana sih Kak cara Kakak membagi waktu, karena juga kan sekarang semester itu semakin bertambah tuh semakin banyak kegiatannya dan juga bebannya tuh semakin banyak gitu Kak. Nah, gimana cara Kakak membagi waktu antara pendidikan dan juga usaha? Seperti itu Kak. Ya, jadi cara aku bagi waktu ya alhamdulillahnya ada mama itu tadi ya. Maksudnya kayak bisnis aku kan lebih ke online nih. Kalau untuk yang offline-nya itu masih kurang karena rumah aku kebetulan tuh masuk ke gang gitu. Jadi kurang bisa dikenal gitu loh kalau offline itu. Jadi lebih fokusnya itu ke online, ke shoppingnya gitu. Jadi ya cara baginya ya itu tadi, bagi tugas sama mama gitu. Misalkan ada chat dari customer gitu di Shopee, itu aku yang ngebalesin gitu. Jadi kan kalau mama itu kurang bisa ngatur kata-kata gitu loh. Jadi lebih aku gitu yang ngelola shoppingnya, mama yang nyari barangnya, kemudian apa namanya packingnya kayak gitu. Kalau waktu sebenarnya sejauh ini kurang apa ya, maksudnya nggak terlalu jadi masalah sih sebenarnya. Jadi masih aman ya Kak ya, masih bisa dikendalikan seperti itu ya Kak. Baik, terkait dengan perbedaan antara sebelum pandemi dengan sesudahnya pandemi itu bagaimana Kak? Ya, jadi justru waktu awal pandemi itu bikin omset aku melejit banget tuh. Jadi kayak aku masuk pasarnya itu waktu yang sangat pas banget gitu ya, waktu tanaman hias lagi tinggi-tingginya. Jadi meskipun aku awal buka Shopee, biasanya kan untuk mendatangkan pembeli itu lama gitu ya, apalagi belum ada ulasan di toko aku gitu ya. Tapi alhamdulillahnya untuk waktu pertama itu kayak langsung ada yang nyangkut gitu loh. Jadi untuk awal pandemi itu malah bisa meningkatkan omset aku gitu. Terus sempat juga sih ditanya sama teman aku gitu tentang apa sustainable-nya bisnis aku gitu. Maksudnya kayak nanti kalau udah pandeminya udah reda terus uh, udah dikit yang mau cocok tanam, udah pada sibuk kerja itu gimana kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata apa ya tetap ada aja gitu loh semangat yang tetap buat aku ngelanjutin bisnis ini gitu. Ternyata manfaatnya tuh nggak cuma di finansial aja gitu loh. Aku kayak misalkan tes apa ya UKM ini, terus tes beasiswa, kemudian untuk sertifikasi apa namanya digital marketing itu tuh semua yang ditanyain tuh tentang bisnis aku gitu. Jadi nggak ngebantu soal finansial aja, tapi juga justru malah di pendidikan juga kayak gitu. Terus kalau sekarang yang pandemi yang udah mulai turun tuh ya apa ya untuk finansialnya sih ya pastinya turun gitu ya. Tapi tetap bisa ngalir kok Mas. Jadi mungkin karena dari waktu pandemi itu lagi banyak-banyaknya, mungkin sekarang sudah memiliki beberapa pelanggan gitu ya Kak ya. Jadinya ada yang masih tetap nyantol seperti itu ya Kak ya. Iya benar. Ya benar sih alhamdulillah. Iya. Kemudian apa sih Kak harapan Kakak untuk kemajuan usaha ke depannya? Kemajuan usaha untuk kedepannya karena mungkin aku belum terlalu fokus ke bisnis aja gitu ya, masih dibagi-bagi. Nanti misalkan aku udah fokus, harapannya tuh bisa lebih gedein bisnisnya lagi, baik offline maupun online-nya. Terus aku juga pengen punya pegawai, maksudnya partner aku nggak cuma mama gitu ya, mungkin ada yang bagian desainnya sendiri, karena untuk saat ini tuh masih aku sendiri gitu loh yang ngelola gitu. Jadi lumayan apa ya ribet juga gitu. Jadi kalau misalkan udah ada partner tuh pasti lebih gampang gitu. Jadi kalau misalkan yang operasional itu udah ada yang handle tuh pasti lebih gampang gitu. Itu sih. Jadi kayak lebih ngebuat bisnis aku jadi autopilot gitu sih. Wah, mudah-mudahan
target-target kakak dan juga harapan-harapan kakak bisa segera terrealisasikan. Terakhir mungkin ada motivasi atau kata-kata yang ingin disampaikan dari Kak Inanda. Sebenarnya sama sih sama Live tadi, bahwasanya kalau kalian mau memulai sebuah bisnis tuh jangan kebanyakan tanya gitu. Maksudnya jangan kebanyakan planning juga gitu. Sebenarnya kalau kita jalanin sambil belajar itu pasti bisa kok. Kayak aku tuh waktu pindah ke Shopee tuh benar-benar nggak tahu tuh mau harus dikemanain, harus digimanain juga nggak tahu. Kayak waktu orderan pertama itu aku itu benar-benar nggak tahu itu harus nyetak resinya kayak gimana. Terus biar dijemput sama kurirnya itu gimana, itu aku nggak tahu. Jadi kayak sambil belajar, sambil ngejalanin bisnis kayak gitu. Jadi ya dijalanin aja sambil belajar, gitu sih. Jadi langsung saja pelajari apa yang ada gitu ya Kak ya. Jangan menunda-nunda untuk belajar. Iya, benar. Baik. Mungkin karena pertanyaan-pertanyaan telah selesai, jadi selanjutnya memasuki sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Boleh on mic maupun melalui chat dalam forum Zoom. Baik, teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau melalui chat dalam forum Zoom ya. Maksimalkan sesi diskusi ini untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari kakak-kakak yang luar biasa ini. Permisi Kak, saya izin bertanya. Ya, dengan siapa? Putri Intan. Baik, silakan Putri Intan menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Naura Kotrunada, saya dari Divisi Kuliner. Pertanyaan saya Kak, kalau membuat bisnis pastinya kan membutuhkan modal ya Kak. Nah, awalnya Kakak untuk membuat usaha ini itu modalnya gimana Kak? Baik, terima kasih Putri Intan. Jadi ini terkait dengan bisnis kuliner aja, apa langsung ke agribisnisnya juga, Putri Intan? Boleh dua-duanya Kak, kan sama-sama bisnis ya. Ya, terima kasih Putri Intan pertanyaannya. Mungkin dari Kak Lydia terlebih dahulu terkait model nih Kak. Ini awalnya itu aku pakai modal sendiri ya, karena dulu kan aku juga dari jualan online apa namanya yang dropship itu aku juga nyisihin untuk tabungan. Jadi aku ngambil dari tabungan tersebut, tabungan pribadi aku sendiri, dan juga sama orang tua juga ditambahi sedikit. Sama orang tua ditambahi sedikit, bilang udah pakai aja nih buat modal kamu gitu kan. Setelah itu saya terima modalnya, makin hari makin penjualan naik, saya juga membagi uangnya dan puji Tuhannya uangnya terkumpul. Saya merasa kayak ini tak kembaliin aja lah ke orang tua, karena ini saya pengen punya modal sendiri gitu loh. Bukan nggak mau nerima bantuan dari orang tua ya gitu. Cuma ya aku bilang udahlah Pak, ini aku kan udah jalan nih, puji Tuhannya juga uangnya udah kumpul, ada ini tak kembalikan ke papa sama mama. Ini biar apa ya, aku ngerasa aku ini berdiri
usahanya ya dengan usahaku sendiri, kakiku sendiri, uangku sendiri gitulah. Jadi kayak ada satu kebanggaan juga dari aku untuk aku buka usaha dengan uangku sendiri. Jadi ya awalnya juga nabung-nabung itu tadi pakai uang sendiri. Mulai dari SMP aku nyisihin gitu. Aku tuh orangnya kalau butuh sesuatu baru beli gitu. Kalau nggak butuh ya nggak usah beli. Jadi uangnya tuh kesimpan nggak buat hal-hal yang keinginan, tapi kebutuhan. Kalau kebutuhan ya pasti keluar uang. Kalau keinginan kalau bisa ya ditahan-tahan lah, ditahan-tahan. Kalau udah butuh baru beli. Jadi ya kita bisa nabung itu penting. Terus ya sekarang puji Tuhannya udah balik modal lah, gitu Intan. Mungkin ada pertanyaan lagi Intan? Ya, sudah sangat jelas, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Intan. Baik, terima kasih Kak Lydia. Mungkin dari Kak Inanda terkait modal, bagaimana nih Kak? Jadi seperti yang udah aku ceritain tadi ya, bahwasanya kalau aku itu udah punya barangnya nih, dan itu pemberian dari orang gitu. Jadi untuk penjualan pertama itu hampir nggak ngeluarin modal sama sekali gitu, karena aku memanfaatkan apa yang ada di rumah gitu. Jadi modalnya itu cuma beli lakban sama kardus itu aja, habis itu dikirimkan. Nah gitu. Terus untuk sekarang ini itu ada bantuan dari mama sih, mungkin nggak banyak karena tadi belum aku ceritain ya bahwasanya di daerah tempat tinggal aku di Kecamatan Ngadiluwe itu Kediri, Kabupaten Kediri, itu tuh merupakan sentra bunga gitu. Tapi kebanyakan yang menjadi petani bunganya itu udah usia lanjut gitu. Jadi mereka itu kurang begitu tahu soal digital marketing gitu. Jadi disitulah aku lebih bantuin mereka gitu loh. Jadi kayak aku fotoin dulu kayak tanamannya. Habis itu aku post kalau misalkan ada permintaan dari Shopee atau dari manapun, itu aku baru ambil barangnya gitu. Jadi nggak terlalu ngeluarin modal yang banyak gitu untuk stok barang yang banyak gitu. Baik, terima kasih Kak Inanda jawabannya. Mungkin dari Putri Intan ada tambahan pertanyaan bagi kedua pemateri kita? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sudah ada pertanyaan di kolom chat Zoom. Ini dari Cindy Lailita. Halo Cindy, apakah bisa on mic? Iya, Kak. Baik, silakan dipaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Cindy Lailita. Izin bertanya untuk Kak Lydia. Kan di dalam membuka bisnis kuliner yang biasanya lebih dominan itu orang-orang itu gampang bosen ya, Kak. Nah, seperti apa atau bagaimana tips dan trik dari Kakak untuk menarik para konsumen itu kembali? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Cindy. Pertanyaannya menarik sekali. Ini bosen ke produknya, ya? Iya ya Cindy. Oke, Iya, kalau bosen ke produknya, kalau menurut saya tips dan triknya saya nih, orang gampang bosen ya, itu dari kitanya sendiri. Kitanya menarik pelanggannya bagaimana. Jadi entah nanti kamu kasih promo atau nanti kamu kasih gift ya kan. Biasanya sih kami seperti itu ya, kalau ngerasa kenapa nih, diulik-ulik lah, kenapa nih kok agak menurun, solusinya gimana nih, atau mungkin kurang menarik di dalam promosinya atau di dalam kalau kalian kan biasanya di Instagram lah, lebih gencar-gencarnya di Instagram. Itu kenapa kok mengurang gitu. Atau mungkin dari Instagramnya kurang menarik dari konten gitu kan. Konten itu juga perlu gitu. Biasanya saya triknya juga nariknya dari promo itu tadi sih. Jadi misalnya beli 2 gratis 1 atau beli 2 dapat gift.
itu kayak narik orang-orang untuk datang. Wah, di Pisok Gloria ada promo nih, lumayan nih, biasanya beli 2 ya nggak dapat apa-apa, ini beli 2 gratisnya 1, ya lumayan nih buat makan bareng-bareng gitu kan. Kapan lagi? Biasanya seperti itu. Dan satu lagi juga inovasi produk itu juga penting. Inovasi produk, kalau misalnya kuliner, entah nanti menunya ditambah atau toppingnya ditambah yang kayak aneh-aneh gitu, orang kan kadang opo sih ini rasanya apa sih, kayak kepo gitu loh, kayak kepo, aku pengen nyoba rasa misal nih pisang coklat keju toppingnya sambel gitu kan, wah ya apa ini rasanya gitu kan, orang-orang pasti juga ngerasa kepo dan tertarik gitu. Jadi ya kalau orang gampang bosen itu wajar, dari kitanya, dari pelaku usahanya yang gimana caranya narik minat konsumen lagi dengan cara yaitu tadi inovasi produk itu juga penting. Terus yang kedua juga berbenah diri, apa sih yang salah dari produk kita gitu, atau mungkin konten-kontennya yang kurang menarik. Seperti itu, Cindy. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau mungkin kurang jelas, aku belibet gitu mungkin. Sudah cukup jelas Kak Lydia, terima kasih. Oke, terima kasih Cindy. Baik, terima kasih Kak Lydia dan juga Cindy, sangat menarik banget pertanyaannya. Mungkin saya juga izin bertanya kepada Kak Inanda nih, karena pertanyaan dari Cindy ini emang sangat-sangat bagus gitu ya teman-teman. Nah, dari Kak Inanda gimana nih Kak, tips dan trik dari Kakak untuk menarik kembali para konsumen itu? Ya, jadi kan tadi aku ceritain bahwasannya di pandemi itu aku malah melejit banget omsetnya, pembelinya juga banyak, tapi waktu sekarang itu turun gitu kan. Nah, jadi pembeli-pembeli waktu pandemi itu aku kumpulin gitu, aku jadiin untuk database-nya, kemudian kan kalau di Shopee tuh tercantum juga ya nomor HP, terus apalagi alamatnya juga gitu. Jadi aku data itu kayak pembeli dari sini tuh ada ini aja gitu, ada nomor HP-nya juga gitu. Terus kalau di Shopee tuh bisa juga dihubungin ya lewat itu tadi. Tapi kalau misalkan di WA itu kadang kurang begitu direspon gitu. Nah, kalau di Shopee itu sebenarnya banyak banget fitur yang bisa kita gunain untuk menarik pembeli gitu ya. Kalau di Shopee itu lebih ke apa ya, keterlihatan toko kita atau enggaknya gitu sih kalau misalkan untuk mendatangkan pembeli gitu. Jadi biasanya ada chat broadcast gitu, kayak misalkan ada promo atau voucher itu bisa dicantumin di situ gitu. Jadi misalkan ada misalkan ada pembeli yang masukin produk kita ke keranjang gitu juga ada loh datanya gitu. Jadi bisa kita hubungin di situ gitu. Terus iklan-iklan juga dari Shopee tuh bisa ngaruh banget sih kalau di aku. Ada juga kan iklan yang gratis tuh ya yang disediakan Shopee itu, misalkan kita naikin produk kita itu bisa lebih terlihat gitu sih produk kita gitu di pembeli kayak gitu. Terus promo-promo juga perlu juga ya kayak Livi tadi, kayak misalkan yang aku jual kan lebih ke tanaman hias aja ya, maksudnya nggak dianeh-anehin gitu kan, cuma packingnya aja yang kita unggulin gitu. Jadi waktu itu aku juga inovasi juga, misalkan hari raya itu kan biasanya kita ngasih hampers gitu kan. Nah, itu juga bisa kita inovasiin buat hampers tanaman hias, kalian mungkin media tanamnya atau alatnya kayak gitu juga bisa gitu. Jadi lebih ke lebih ke momennya aja gitu. Baik, terima kasih Kak Inanda untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung open mic atau melalui chat dalam forum Zoom. Yuk teman-teman, jangan malu untuk bertanya mumpung ada pemateri hebat di depan kita. Baik, ini sudah ada dari Rizky Cahya. Silakan Rizky. Baik, terima kasih MC. Izin bertanya Kak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Lydia tadi, bahwa bisnis Kakak ini kan sudah lumayan lama berjalan ya Kak. Terus pastinya suatu bisnis itu memiliki yang namanya dana darurat bisnis
untuk simpanan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Kak turunnya profit, terus Kak ya gitu-gitulah Kak yang cukup signifikan selama pandemi ini. Nah, apakah bisnis Kakak ini telah menyiapkan dana darurat tersebut untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Rizky. Pertanyaannya menarik sekali nih. Dana darurat pasti ada ya. Pasti ada dana darurat, tapi sejauh ini untuk produk kami pisang coklat keju belum sampai ngambil ke dana darurat itu. Puji Tuhannya juga tercapai lah. Meskipun biasanya per hari itu 70 foam atau 70 piece, 70 pak gitu kan, itu ya kadang menurunnya cuma 50 gitu. Biasanya sih seperti itu. Tapi nggak sampai membuat sampai membuat benar-benar harus ngambil dana darurat untuk beli modal lagi gitu kan ya, kayak misalnya beli bahan-bahan lagi gitu, Rizky. Ya, puji Tuhannya nggak sampai kayak gitu sih, tapi pasti ada dana darurat karena kita juga mengantisipasi kalau misalnya pendapatan kita itu gitu loh, dan kita juga mau muternya gimana. Terlebih lagi kalau misalnya kulinermu itu, produkmu itu kayak produk bahan-bahannya itu kayak mudah basi atau dan lain-lain, itu kan lebih sulit lagi itu ya. Kalau pisang coklat keju ini puji Tuhannya bahan-bahannya itu nggak sampai nggak sampai kayak bau gitu, lama bau itu enggak. Dan mungkin pisang biasanya kalau pandemi pisangnya itu sehari bisa keluar 20 cengkeh, kalau teman-teman tahu cengkehan gitu ya, 20 cengkeh gitu biasanya ya. Pandemi bisa cuma 15 gitu aja. Nah, itu kan pasti sisa kan ya, pisangnya sisa. Tergantung besoknya lagi masih bisa nggak pisangnya ini. Biasanya kalau pisangnya kalau udah matang, kita kan pakai pisang warnanya kuning nih, pisang matang. Besok nggak bisa dipakai, ya udah dibuang gitu loh, nggak bisa lagi. Pasti kita kan mau beli bahan lagi kan juga, gimana nih uangnya muter ya, pasti buat dana itu tadi, ngambil dari dana itu tadi. Jadi Rizky, dana darurat itu wajib ada sih, mengantisipasi. Meskipun produk kamu nanti nggak sampai ngambil uang dana darurat itu, nggak apa-apa, tetap adain aja uang dana darurat itu, sisihin terus-terusan. Baik, terima kasih Kak penjelasannya. Baik, terima kasih Kak Lydia dan juga Rizky atas pertanyaannya. Dari teman-teman pengurus ataupun juga anggota muda, dipersilakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dengan open mic atau melalui chat Zoom. Permisi Kak, izin bertanya. Iya, dengan siapa? Saya dengan Dinda Novalia Fajri. Baik, silakan Linda. Baik, perkenalkan nama saya Dinda Novalia Fajri. Di sini saya izin bertanya, dalam menjalani bisnis ini, apakah ada momen capek atau jenuh, Kak? Apalagi posisi Kakak kan masih kuliah nih, pasti banyak tugas. Bagaimanakah Kakak membangkitkan semangat untuk terus berjualan? Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Mungkin dari Kak Inanda terlebih dahulu. Ya, terima kasih pertanyaannya Dinda. Jadi bosen atau jenuh itu pasti ya, karena emang benar kita juga fokusnya nggak cuma di bisnis aja, terus ada juga kuliah dan kegiatan lainnya kayak organisasi. Apalagi aku juga di pondok nih ya, yang lumayan banyak kegiatan, itu pasti jenuh kayak beberapa hari gitu nggak bisa fokus ngurus Shopee, itu pasti pernah, dan itu malah bikin
kayak pernah tuh sehari tuh nggak ada pesanan sama sekali, itu juga lumayan sering ya. Jadi apa ya, tadi aku juga cerita bahwasanya manfaat dari bisnis ini tuh nggak cuma di finansial aja gitu. Jadi kayak ada aja gitu yang bisa datengin semangat aku buat ngelanjutin bisnis ini gitu. Contohnya kayak inget Nobel purpose-nya dari bisnis ini, bahwasanya aku juga pengen ngebantuin gitu petani bunga di Kediri gitu. Kalau misalkan mereka kan udah lumayan apa ya, lanjut usia gitu, nggak ada pemasukan gitu. Jadi ya inget ke itu lagi sih, kayak mereka itu butuh bantuan aku gitu loh sebagai yang lebih muda gitu. Jadi itu sih. Karena mereka itu juga pernah bilang gitu loh ke aku kayak doain aku gitu supaya lancar gitu ya. Saya itu ya bergantungnya ke aku kayak gitu. Jadi kalau aku males-malesan ya mereka juga gimana ya gitu. Tanamannya pasti nggak ada yang beli gitu. Apakah udah jelas dari Dinda? Baik, sudah jelas, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Inanda atas jawabannya. Selanjutnya dari Kak Lydia, dipersilahkan Kak. Oke, rasa bosen, rasa jenuh, rasa males itu pasti ada, wes. Ada untuk pelaku usaha itu pasti ada rasa momen-momen atau rasa-rasa jenuh itu pasti ada, wes. Aku pun juga apa ya, merasakan titik jenuh, titik bosen, titik males buat ngelakuin usahaku ini gitu kan. Tapi balik lagi ke tujuan awal aku. Apa sih tujuan awal aku itu? Apa sih tujuan awal kita itu memulai bisnis ini gitu kan? Ya tujuannya kita juga ingin bisa berhasil dalam usaha ini. Pasti juga yang kedua pengen bisa mandiri gitu. Apalagi tujuan awalku, aku ingin bukan terlepas dari orang tua ya, tapi ingin juga sedikit membantu orang tuaku. Mulai dari kalau aku usaha, aku bisa dapat pendapatan, ya pendapatanku buat aku sendiri gitu loh. Orang tua pasti nggak akan minta ke anaknya, ya kan. Terus yang kedua juga tujuanku, usaha juga ingin orang tuaku bangga. Dari sini juga itu ngerasa salah satu apa ya, alasanku buat ayolah jangan bosen, jangan males gitu. Lihat entah orang tuamu aja udah kayak ngerasa bangga ke kamu gitu. Pasti ada satu titik kayak kita ngerasa seneng dibanggakan sama orang tua ya kan. Terus ada satu titik juga kita ngerasa bangga ke diri kita sendiri, kita bisa usaha, kita bisa beli apa aja dengan uang kita sendiri. Itu pasti, wes. Itu udah pasti kalau kita itu ada rasa bangga, kita beli apa-apa pakai uang sendiri, hasil kerja sendiri, itu udah rasa yang paling jauh kalau ketemu pacar dah kayaknya. Ya kan? Nah, solusinya kalau kita males-malesan, kita bosan, yaitu tadi yang aku katakan, selalu cari atau minta dukungan dari keluarga ataupun teman-teman atau inner circle-mu lah. Cari orang-orang yang selalu mau mensupport kalian, mau jewer kalian, jewer kuping kalian, kalau kalian itu males-malesan gitu. Jadi kalau ada rasa capek, ada rasa males, ada pengen nyerah, tapi ada teman-teman kita, ada keluarga kita yang mau ngingetin. Jadi kayak ngerasa, ayo semangat lagi, orang sekitarku aja mau dukung aku, orang sekitarku aja semangat, apalagi aku gitu, aku harus semangat. Aku mau buktiin ke orang-orang gitu. Jadi penting banget wes kalau kita punya support system seperti itu. Dinda, mungkin ada feedback Dinda? Cukup Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Dinda atas pertanyaannya yang sangat menarik dan juga Kak Lydia atas jawabannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk unmute dan juga bisa melalui chat Zoom.
Yuk teman-teman bertanya, maksimalkan waktu diskusi ini untuk mengambil ilmu-ilmu dari pemateri hebat kita. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik, karena mungkin sudah cukup untuk sesi diskusinya, saya akan menyimpulkan dari materi-materi yang telah kakak-kakak berikan. Jadi, untuk memulai bisnis, jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk gagal, karena kita tidak ditargetkan untuk gagal, dan juga pentingnya untuk menjaga relasi yang satu tujuan dan visi. Kemudian, jangan pernah takut untuk belajar dan selalu belajar ilmu-ilmu baru agar kita bisa berkembang. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih bagi Kak Lydia dan juga Kak Inanda yang telah sharing-sharing ilmu dan juga pengalaman bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk seluruh peserta Oremanis Kelompok Studi Kewirausahaan Muda tahun 2022 diharapkan mengaktifkan kameranya. Baik, masih ada yang belum on kamera nih. Yuk teman-teman, tunjukkan pesona kalian dengan mengaktifkan kamera. Baik, untuk sesi foto bersama mungkin akan saya pandu. 1, 2, 3. Baik, bagaimana panitia yang bertugas? Apakah sudah selesai? Baik, untuk slide selanjutnya akan saya pandu. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya pandu. 1, 2, 3. Nah, untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, teman-teman yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara Oremanis pada hari ini. Saya, Zuratul Nafisa, selaku MC, serta panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih para anggota muda Kelompok Studi Kewirausahaan Muda tahun 2022 yang sangat antusias dalam mengikuti acara Oremanis dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan dengan melampirkan bukti berupa screenshot. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.